Cukup etiskah juga ketika sang presiden terpilih ini membacakan postur kabinetnya di saat-saat sekarang yang memang masih ada kepemimpinan Presiden SBY? Saya kira justru pada ranah etis, artinya di sini menunjukkan bahwa Jokowi benar-benar siap untuk melakukan kelanjutan pemerintahan kita ini. Nah, karena memang masyarakat dan memang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dia tinggal menunggu waktu menjadi presiden. Nah, kalau mengumumkan itu strukturnya, justru itu lebih baik lagi sehingga masyarakat tahu. Bahkan bila perlu ada waktu bagi masyarakat untuk mewacanakan. Mungkin ada kritisasi terhadap susunan kabinet tersebut. Daripada diumumkan ketika dia jadi dilantik presiden. Dilantik aja belum, masa sudah harus mengumumkan strukturnya dari sekarang? Paling tidak strukturnya. Artinya bahwa kalau kita lihat dari sudut manajemen kan bukan persoalan orangnya yang menduduki jabatan di situ, tetapi adalah bahwa apa yang harus dikerjakan, baru menempatkan orangnya. Saya kira sangat tepat sekali. Ini loh hal-hal yang saya susun untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi dari sudut manajemen, saya kira itu penting sekali menentukan, mengerjakan apa yang dikerjakan. Jadi kalau kita lihat dari sudut manajemen adalah pengorganisan, gitu ya, menempatkan nanti soal orangnya nanti baru berikutnya. Baik. Artinya ini Pak, menurut saya perlu diberi judul pengumuman kabinet ini. Judulnya apa? Judulnya transisi. Jadi harus jelaskan ya. Ini adalah pengumuman transisi. Nah, kalau kemarin ini kan seperti pengumuman yang sudah jadi nih kan ya. Postur kabinet. Jadi ini tadi itu masalah manajemen. Harus ada pembicaraan pengantar lah bahwa ini adalah pengumuman menteri dalam kondisi transisi. Baik, kalau begitu kita lihat bagaimana kemarin penyampaian yang sekali lagi disampaikan oleh Presiden terpilih mengenai postur kabinetnya. Koalisi nggak Pak? Ada tambahan partai? Apanya? Partai pengusung. Partai pengusung ada. Apanya? Yang ada tambahan partai pengusung. Kita tidak berbicara itu. Pak Jokowi. Ini pembagiannya agar apa yang profesional lebih, meskipun semuanya dari profesional tapi yang non partainya lebih banyak. Nah, Pak Jokowi, yang 18 itu mengisi kursi apa saja Pak? Yang 18 profesional itu mengisi kursi apa aja? Apanya? Profesional yang kursi itu mengisi kursi apa saja? Yang profesional kursi apa? Belum sampai ke sana, masih 1 bulan lebih. Pak, kenapa kementerian itu diisi profesional, Pak? Apanya? Kenapa kementerian itu diisi profesional? Kenapa? Di antaranya saja, Pak. Di antaranya, bentar. Yang profesional. Keuangan. Misalnya keuangan, kemudian BUMN, kemudian Kementerian Energi, SDM, pertanian. Baik, itu tadi kita cuplik pernyataan dari Presiden terpilih Jokowi dan ketika mengumumkan kabinet yang diisi oleh orang-orang profesional begitu ya. Sempat membocorkan juga Jokowi ada Kementerian Keuangan, kemudian juga SDM dan juga Kementerian Pertanian. Tapi mendapat bisikan dari Pak JK. Ini bagaimana ini, Bang Emrus? Kalau saya melihat bahwa ketidaksiapan daripada Joko Widodo mengenai data tersebut, susunan tersebut. Kalau kita lihat dari sudut sejarahnya, ke penyusunan struktur ini, kan Joko Widodo menyusulkan ramping, bahkan 20 dan sekian. Dan 30 sekian itu justru usulan dari JK sebelumnya, 34. Artinya yang real sekarang adalah bahwa yang diterima dan 34. Nah, boleh jadi analisa saya bahwa jumlah tersebut belum dalam pikiran Joko Widodo karena memang ide itu dari Yusuf Kala. Nah, sehingga tidak menjadi heran bagi kita bahwa ketika membacakan Joko Widodo kelihatannya tidak begitu langsung gitu, tidak begitu langsung atau sengaja memang membuat masyarakat penasaran. Kalau saya melihat bukan soal penasaran, artinya bahwa peta kognisi yang ada di pikiran Joko Widodo adalah
setting yang memang kabinet ramping itu. Oke. Nah, tetapi diputuskan 34. Itu adalah idenya Yusuf Kala, dan Yusuf Kala siap untuk itu mengenai jumlah itu. Maka terjadilah menurut pengamatan kita tadi dibisikkan postur kabinet tersebut. Baik, Bang Emrus dan juga Pak Yasaf, kita masih membicarakan masalah ini. Terutama tadi kita melihat suasananya sangat cair ketika tertawa terbahak-bahak sambil melempar sedikit kertas begitu ya kepada wapresnya, ke JK, dan juga tim transisi memasuki rumah transisi kembali. Apa sebenarnya analisa dari Pak Yasaf terkait dengan gerak-gerik dari Pak Jokowi? Nanti dibahas nanti, kita istirahat dulu. Setelah lagi pemirsa kita akan kembali. Cukup. 3 Menko. 3 Menko itu namanya berubah nggak? Nah, sekarang bertanyalah. Ada katanya ada yang berubah, Pak. Kementeriannya. Berubah apa aja? Satu. Ini. Komposisinya ya. 34 kementerian untuk apa, dan yang kedua Apanya? Tentang komposisi berapa kementerian yang lama dan yang baru? Nanti disampaikan detail nanti. Pak, cara seleksi menteri gimana Pak? Ada nggak cara Profesional dan profesional parpol apa? Apanya? Bedanya profesional dan profesional parpol. Ya, kalau yang profesional itu tidak berasal dari parpol. Gitu. Apanya? Satu-satu toh. Pak, soal seleksinya gimana Pak? Caranya, cara seleksi menteri gimana Pak? Sebentar. Nanti kalau ini nanti sudah selesai, ya kan, baru kita siapkan lagi kriteria menterinya seperti apa. Kan masih tanggal 20, kan masih lama, kamu udah ngejar-ngejar aja. Bapak pakai dia Menko. Ya semuanya nggak usah sebutkan yang itu. kenapa memilih 18 profesional dan 16 profesional dari partai, dan apakah itu seperti melanggar janji Bapak dari awal mengatakan Janji apa? kita akan mengutamakan profesional? Oke, memang ini majority, tapi kenapa pada akhirnya tetap menggunakan profesional partai? Terima kasih Pak. Saya sudah berikan contoh ya, negara tetangga kita. Jumlah penduduknya 24 juta. Kementeriannya ada 24. Kita ini penduduknya 240 juta. Berarti kementeriannya harusnya ya kan? Jadi ini memang yang paling penting, kita ingin membangun sebuah kabinet yang kuat, yang siap untuk bekerja. Saya kalau ini Cina yang saya dapat info. Baik, sekarang ke Pak Yasraf. Pak Yasraf, saya penasaran. Di setiap waktu itu pernah pada saat debat Capres dan Cawapres kalau tidak salah ya, Jokowi memegang kertas. Sama halnya dengan kemarin juga memegang kertas. Apa sebenarnya isi di balik kertas tersebut? Ya, memang kalau orang pegang kertas ya, saya rasa hal yang biasa ya. Karena ada orang yang memang tipenya itu pengingat yang baik, memorinya kuat. Nah, Jokowi ini mungkin memang bukan tipe pengingat yang baik, sehingga dia harus pakai catatan ya. Cuman menurut saya ini memunculkan image pada masyarakat yang mungkin kurang baik ya, kalau dikaitkan dengan keberadaan JK gitu. Kalau menurut saya ada kesan yang muncul ini ya, ini ada relasi antara pembisik dan yang dibisikin. Nah, cepat Pak JK pada saat itu adalah menyela dengan memberikan bisikan. Iya, nah artinya apa? Kalau pembisik dengan yang dibisikin itu kan berarti kan yang membisik ini kan orang yang lebih mengetahui, orang yang lebih menguasai masalah, orang yang lebih powerful, lebih mengendalikan ya. Kalau yang ini kan tidak. Jadi pakai catatan itu menurut saya harus dikaitkan dengan keberadaan JK di situ. Kalau hanya sendiri kan mungkin untuk menghafal dan sebagainya. Tapi kan kalau yang sekarang kan tidak. Dia sudah pakai catatan pun masih dibisikin. Berarti kan ini menunjukkan memang ada relasi yang kemampuan untuk menguasai masalah mungkin yang tidak sebanding dengan JK barangkali menurut saya. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang menarik juga adalah
kembali lagi pada persoalan yang tadi tuh, pada persoalan formalitas atau tidak formal ya. Nah, akibat dari meleburnya Pak Jokowi JK dengan masyarakat, dengan wartawan, maka berakibat pada tidak ada yang mengatur kan ya. Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya tidak ada yang mengatur. Pertanyaan muncul begitu saja. Betul. Ya. Nah, akibatnya dan wartawan bisa kapan saja menanyakan dalam waktu yang bersamaan, sehingga tidak jelas. Tidak jelas, tidak ada struktur kan ya. Padahal untuk acara yang penting ini mestinya ada terstruktur. Pertanyaan mungkin harus disaring satu persatu, diurutkan kan. Nah, ini akibat dari melebur tadi gitu. Kalau seandainya ini ya Pak Jokowi berada di mimbar, kemudian wartawan di kursi, kemudian ada moderatornya yang menampung pertanyaan, mungkin jauh lebih terstruktur. Sekarang kan tidak. Ini akibat apa namanya? Mungkin bumerang juga ya, akibat dari dekat dengan rakyat tadi itu. Baik. Walaupun itu baik ya. Pak Emrus, juga tadi kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika membacakan 34. Komposisinya 18 dari profesional dan 16 dari profesional parpol. Ada wartawan menanyakan, apa bedanya profesional dengan profesional parpol? Baik, saya pikir bisa kita katakan profesional parpol itu adalah bahwa orang-orang profesional yang masuk partai, itulah yang mungkin diangkat jadi menteri. Justru yang jadi pertanyaan besar kita adalah profesional murni ini. Nah, real profesional ini. Profesional murni ini, kalau itu masih memang ditentukan oleh Joko Widodo sebagai kabinet dia nanti atau tim daripada pembentuk kabinet ini, itu kita justru mempertanyakan profesionalismenya. Nah, mungkinkah Joko Widodo mengadopsi apa yang dilakukan di DKI, melelang jabatan? Artinya bahwa profesionalnya itu benar-benar profesional murni. Tapi kalau dia tidak melalui lelang, berarti itu bisa saja profesional yang memang orang-orangnya Joko Widodo. Jadi karena profesional sangat banyak sekali, gitu ya. Oleh karena itu saya sarankan supaya profesional murni yang dilontarkan oleh Joko Widodo dapat terwujud dengan baik. Alangkah baiknya dibuat tim seleksi seperti tim seleksi KPK, seperti itu. Baru disodorkan ke Joko Widodo sejumlah sekian. Misalnya, atas dasar itulah dipilih. Tapi sepanjang kan sudah ada tim transisi selama ini yang membantu Jokowi untuk membuat rancangan siapa-siapa yang akan mengisi. Saya melihat bahwa biasanya dalam suatu kekuasaan itu ada yang dikenal dengan panggung belakang. Bahkan saya melihat rumah transisi sebagai panggung depan. Apakah hanya rumah transisi membentuk struktur daripada postur kabinet tersebut? Tidak tertutup kemungkinan juga postur kabinet itu juga ditutup, disusun juga di panggung belakang. Ibu, saya mau katakan dalam fenomena politik gitu ya, justru realitas politik yang sesungguhnya ada di panggung belakang. Jadi kita tidak boleh tertipu oleh para politisi kita yang mengatakan di depan publik segala sesuatu, tindakan dan lain. Padahal sudah terjadi di panggung belakang. Karena sangat kecil kemungkinan bahwa semua kebijakan-kebijakan politik ada di panggung publik. Begitu. Dan Pak Jokowi juga sempat mengatakan bahwa itu tidak ada, maksudnya harus bebas dari syarat. Kemudian juga yang mengisi kabinetnya tanpa syarat. Kemudian dia menginginkan posisi kabinet ini komposisinya ramping. Tetapi nyatanya 34. Konsistensi di sini dipertanyakan, Pak Emrus. Oh iya. Jadi artinya seperti saya katakan tadi, justru pemikiran Yusuf Kala yang benar terbukti sekarang jadi 34 sekian itu. Nah, oleh karena itulah bahwa Joko Widodo kita sarankan ke depan sebelum menyampaikan pesan-pesan itu lebih dulu dirancang dulu sedemikian rupa sehingga publik tidak berpandangan nanti inkonsistensi. Karena kemarin dia katakan bahwa 20. Waktu Jokowi mengatakan itu 20, saya di berbagai media mengatakan bukan persoalan jumlah, tetapi persoalan efektivitas. Bisa saja itu katakanlah 30 sekian, tapi efisien. Karena memang itu untuk bangsa dan negara, untuk rakyat, bukan soal jumlah. Jadi kalau mengurus negara, bertindak atas dasar kuantifikasi, angka, saya pikir tidak memecahkan masalah. Oleh karena itulah, kita sarankan kepada Joko Widodo ke depan, lebih lanjut bahwa sebelum mensounding ke publik, supaya lebih merencanakan lebih baik sehingga konsistensi ucapan dengan perbuatan sama. Jangan seperti yang sekarang ini orang berpandangan bahwa ada inkonsistensi dari sudut itu. Jadi dia sebagai kepala negara sekarang ini dia akan menjelang menjadi kepala negara. Jadi dia harus lebih elegan, lebih terencana dan lain-lain sebagainya. Baik.
Pak Yasraf? Ya, saya kembali ingin komentar mengenai profesional tadi ya. Iya. Saya takut ini, saya khawatir, betul-betul khawatir ini kan, istilah profesional politik ini digunakan sebagai bukan pencitraan, tapi adalah mengaburkan ini menurut saya. Ini membuat kabur ini kan ya. Karena profesional sebetulnya kan semua orang yang melakukan profesinya dengan berdisiplin, dengan aturan, dengan norma tertentu, dia adalah profesional. Tidak perlu dibedakan profesional dengan profesional partai. Saya khawatir ini untuk menutupi untuk semacam penghalusan lah gitu kan. Padahal katakan saja ini partai gitu kan ya. Apa gunanya mengatakan profesional partai? Katakanlah ini partai. Tapi masyarakat sudah bisa membaca itu kan? Saya rasa masyarakat dengan dikatakan profesional partai pun nggak tahu bahwa ini dari partai. Yang 18 dari profesional. Jadi menurut saya nggak perlulah dihalus-haluskan bahasanya. Tapi benarkah ada stigma yang mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai wibawa untuk menyampaikan suatu keterangan atau informasi kepada masyarakat luas? Soalnya begini ya, kalau seorang pemimpin berhadapan dengan rakyat, bahwa pemimpin terdekat dengan rakyat, tidak berjarak dengan rakyat, saya rasa satu hal yang baik saja ya, tidak persoalan. Tapi satu ketika kan pemimpin ini kan berhadapan dengan pemimpin lain, katakan dengan pemimpin Amerika, presiden Rusia, presiden Cina dan sebagainya. Apakah kita juga akan menggunakan pendekatan merakyat? Saya rasa tidak. Di sini ada protokoler, di sini ada norma-norma, ada kepantasan, ada etika-etika yang berlaku internasional ya. Jadi saya rasa karena ini adalah masa transisi, kalau saya usulkan Pak Jokowi juga melakukan transisi dalam hal itu. Jangan semuanya dianggap bisa dijelaskan dengan cara dekat dengan rakyat. Itu sih baik ya, cuman ada satu ketika etika seperti itu ya. Betul, ada satu ketika etika publik, etika internasional yang berlaku. Tetapi ada lagi tambahan saya, kalau memang ini adalah kepribadian Joko Widodo dalam berkomunikasi, kalau boleh ketika pun jadi nanti presiden begini terus, tapi kalau nanti berbeda lagi, jaga jarak lagi, inkonsistensi lagi. Nah, oleh karena itu kita harapkan Joko Widodo jadilah menjadi Joko Widodo yang sebagaimana pribadinya. Jadi tidak masalah seperti ini ya? Tidak ada masalah, asal dipertahankan terus seperti itu nanti kedekatannya. Berbicara mengenai etika? Ya. Berbicara dengan mengenai etika sendiri bagaimana? Nah, kalau bicara tentang etika kan bicara tentang baik buruk. Kalau bicara estetika adalah bicara indah atau indah. Nah, adakah ketidakbaikannya dengan cara seperti itu? Karena itu etika. Saya pikir baik saja. Hanya saja saya sarankan justru adalah bahwa ketika dia menjadi presiden nanti, pola-pola semacam itu dipertahankan. Jangan ketika ada kasus tertentu nanti lalu dia menjaga jarak, begitu. Ya, saya ambil contoh Ahmadinejad ya. Beliau juga merakyat, cuman ketika bergaul dengan pemimpin dunia memperlihatkan formalitas, sangat formal. Dia tetap dekat dengan rakyat. Nah, itu. Mungkin nanti berbeda ketika membacakan siapa-siapa saja yang akan mengisi 34 kementerian. Akan berindah formal mungkin ya Pak Yasraf dan juga Bang Emrus ya. Terima kasih dialognya pagi ini Pak Yasraf dan juga Bang Emrus.